Kalau dia nggak melakukan apa-apa, kita berharap dia closing kan nggak mungkin, Bu. Ya. Nah, jadi aktivitas itu penting. Nah, ada bagian juga yang mau saya garis bawahi, setiap aktivitas wajib ada KPI, Key Performance Indicatornya. Berapa banyak yang ditelepon, berapa banyak. Anda sebagai sales manager kadang bingung gimana supaya tim bisa mencapai target. Nah, kali ini kita mau bahas dari bukunya Kevin Davis, The Sales Manager's Guide to Greatness. Nah, yuk sebelumnya ini kita mau dengar aja ya langsung dari Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Coach, ini sebagai seorang sales manager nih, kadang kan sebagai seorang sales manager kesulitan nih untuk mencapai target ya gitu dalam satu timnya. Nah, gimana nih Coach? Di bukunya Kevin Davis ini, apa saja sih yang dibahas? Gimana sebagai seorang sales manager bisa memboost timnya supaya tercapai target? Nah, di dalam buku ini buku ini belajar atau berbicara bagaimana menghitung angka sehingga kita bisa tahu apa yang harus dilakukan ketika tim tidak bisa mencapai target. Ya, nah jadi kalau saya mengasih gambaran di buku ini, isi yang pertama adalah manajemen berbasis aktivitas. Ini yang dibahas. Yang kedua adalah berbahas tentang coaching yang efektif. Yang ketiga adalah pipeline supaya timnya bisa mencapai target. Yang keempat adalah pengukuran kinerja yang tepat. Jadi hanya 4 bagian di dalam buku ini yang dibahas. Nah, kita kupas satu-satu ya. Nah, yang pertama kita ngebahas manajemen berbasis aktivitas. Kalau di sini fokusnya apa? Yaitu aktivitas marketing apa saja yang dilakukan. Atau sales ya apa saja yang dilakukan. Contoh, pertama, apakah dia memprospeknya benar atau enggak? Berapa banyak aktivitas yang dihitung, Bu? Misalnya, dia diminta untuk melakukan berapa aktivitas, itu diukur. Dari aktivitas, diukur lagi berapa banyak yang berhasil janji temu. Dari berhasil janji temu, diukur lagi, Bu. Berapa banyak dia bisa bikin proposal sampai ke arah closing. Jadi, manajemen berbasis aktivitas fokusnya kepada bagian itu. Nah, kalau kita lihat aktivitasnya apa saja? Nah, aktivitas yang diukur wajib yang pertama tentunya adalah prospek dan lead generation. Prospek dan lead generation, kalau lead generation bagaimana caranya mendatangkan customer. Nah, seperti pembuatan konten ini juga masuk kategorinya adalah lead generation, Bu. Nah, setelah itu masuk yang kedua adalah orang mungkin mengontak, baru kita ajak ngobrol, itu yang disebut namanya prospek. Di bagian kedua kita bikin bagaimana mereka mau meeting atau mau presentasi dengan kita. Nah, itu juga diukur. Kemudian lanjutnya adalah bisa di follow up atau tidak. Gitu ya. Nah, kebanyakan orang kalau kita perhatikan, mereka biasanya lead generation-nya bagus, kemudian prospek bagus, kadang-kadang janji ketemu bagus, tapi jarang di follow up. Padahal udah bagus ya. Sudah bagus di awal. Nah, kalau nggak di follow up, apa yang terjadi? Boro-boro bakal closing. Saya kasih contoh. Kayak kebetulan ada project waktu itu, project itu tersebut nggak ada yang kontak lagi, sampai akhirnya saya yang kontak lagi tadi. Ternyata dia kalau nggak di follow up, apa yang terjadi? Nggak bakal ada order, Bu. Nah, itu yang menjadi penting dari bagian follow up. Kemudian berikutnya apa? Berapa banyak proposal yang disubmit, gitu ya. Dan kemudian setelah itu adalah proses negosiasi untuk closing. Jadi setiap bagian tersebut harus diukur berapa aktivitas masing-masing. Nah, dari gambaran itu kita bisa melihat apa yang bisa kita lakukan. Ada tim sales yang tidak bisa mencapai target, kita bisa ngelihat salahnya di mana. Aktivitasnya kurang atau enggak? Betul. Ya. Kalau dia nggak melakukan apa-apa, kita berharap dia closing kan nggak mungkin, Bu. Ya. Nah, jadi aktivitas itu penting. Nah, ada bagian juga yang mau saya garis bawahi, setiap aktivitas wajib ada KPI, Key Performance Indicatornya. Berapa banyak yang ditelepon, berapa banyak janji ketemu, dan sebagainya. Kayak gitu, Bu. Saya ambil contoh lagi. Waktu itu ada satu perusahaan yang kontak saya. Dia bilang, perusahaan kami memintanya adalah 60% itu via chatting, 40% via telepon. Lucunya aktivitas kantor mereka hampir 95% chatting.
Nah, kalau dari situ berarti ibu udah tahu dong apa yang salah, apa yang harus Iya, diperbaiki. iya, Betul dong? iya. Berarti kemampuan si Semuanya ya salesnya, chatting ya. betul. Berarti kemampuan salesnya mungkin dia tidak pede nelfon, Mm-mm. tidak mungkin dia bisa menjawabnya dan sebagainya. Itu kelemahannya. Berarti harus di-develop apa? Itu yang di-develop, dikembangkan. Gitu loh, Bu. Mm-mm. Jadi setiap bagian harus ada KPI-nya. Kalau nggak dibuat KPI, kita nggak tahu benar atau salah. Bagaimana ibu bisa tahu seseorang itu benar atau salah? Yang gampang aja, Bu, kita nggak usah ngomong sales lah. Kita ngomong hal yang gampang, misalnya office boy. Mm-mm. Office boy, paling gampang office boy. Kebetulan Adi dulu pernah ngejalanin nih, misalkan contoh. Kalau kamar mandi dibersihin berapa kali? Ya, kamar mandi, misalkan kalau di mall atau di kantor, itu berapa kali dibersihkan? Secara peraturan berapa? Sesering harus sesering. Ya, anggaplah katakan 5-6 gitu ya. Sampai 10-an kali lah. Masa? Kan kita nggak tahu. Mall kan Kayak pengunjungnya orang, banyak. Kalau di kantor, beda nih Pak. Kalau mall sama kantor beda. Oh. Di kantor itu setiap ada orang atau customer yang pokoknya ke toilet, Oke. dicek. Oh, tuh kan menarik kan? Nah, jadi itu kan baru ada KPI-nya tuh kalimatnya. Nah, pertanyaan menarik. Kalau misalkan sudah dibersihin 5 kali, anggaplah 5 kali atau dibersihkan 10 kali. Pertanyaan saya, apakah itu sudah capai target? Belum tentu. Karena abis itu ada supervisornya lagi ya, ngecek bersih atau enggak. Jadi KPI-nya tuh artinya apa? Pertama KPI quantity, KPI kedua artinya kualitas kan? Kualitas kerja. Kalau kurang, ya kerjain lagi. Nah, itu yang kadang-kadang kita harus cek. Bukan hanya berupa kuantitas, tapi kualitasnya yang juga harus dilakukan. Jadi setiap pekerjaan sales harus lihat kuantitas dan kualitas. Ya, ya. Menarik ya? Ya, ya. Nah, makanya kayak saya ingat banget waktu itu ada perusahaan yang pernah nelfon ke saya juga. Itu lucu. Jadi kuantitas yang nggak nyampe, kualitasnya pun juga nggak dicek lagi. Makanya kadang-kadang perlu software, perlu aplikasi untuk nge-tracking itu. Gitu sih, Bu. Itu yang bagian pertama ya. Jadi manajemen aktivitas. Yang kedua, Bu, tentang coaching. Bagaimana cara coaching yang efektif. Nah, kalau di dalam buku ini menurut saya secara pribadi, coachingnya dia simpel banget sih, sederhana sih, Bu. Dia bukan coaching yang canggih dengan metode ICF atau metode NLP dan sebagainya. Enggak sih, Bu. Dia metodenya sederhana banget gitu. Gambarannya, saya kasih gambaran dalam buku ini. Yang pertama, mereka diajarkan pemimpinnya bagaimana fokus kepada open question. Pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaan bagaimana, apa, siapa, kenapa, dan sebagainya. Itu pertanyaan terbuka. Yang kedua, belajar tentang mendengarkan aktif. Yang ketiga, berikan mereka feedback. Nah, ini menarik. Coaching itu kan nggak pernah beri feedback. Ini harus memberi feedback dan konstruktif feedback supaya dia terbangun. Berikutnya, buat smart goal. Jadi, setiap dia mengerjakan sesuatu, dibuat smart goal-nya apa? Supaya aktivitasnya bisa langsung terukur. Kemudian gambarannya, kalau saya cuma bilang di dalam konsep itu sederhana banget, Bu. Jadi konsepnya dia kalau mau coaching apa? Pertama persiapan dulu, tahap kedua adalah pembukaan pembicaraan, apa yang mau diomongin, ketiga adalah eksplorasi dengan pertanyaan terbuka, keempat adalah analisis, kenapa problem. Misalnya contoh kayak gini, saya mau lihat nih kayak bulan ini kamu penjualannya berdasarkan manajemen aktivitas ya, kok saya lihat penjualan kamu jelek ya, kelihatannya kalau saya perhatikan jumlah yang bikin janji temu kayaknya nggak berhasil capai ya seperti biasanya. Ada kendala apa? Nah kayak gitu, Bu. Oh kendalanya Pak, saya tetap telepon Pak seperti biasa, hanya customernya apalah alasan dia. Nah setelah dia omong itu, kita harus menganalisa omongannya masuk akal apa enggak. Kalau ngomongannya masuk akal, diteruskan. Kalau nggak masuk akal, kita gali lebih dalam. Apa yang menjadi penghambat. Nah setelah itu baru kasih smart goal. Supaya next-nya bisa nyelesain masalah itu. Itu bentuk coachingnya ya? Iya, coachingnya agak beda kan? Jadi konsepnya ya. Kemudian habis itu kasih feedback dan sebagainya. Nah, jadi makanya kenapa contoh-contoh pertanyaannya pun menurut saya pertanyaannya sederhana banget kalau dipakai. Contoh pertanyaannya adalah, apa tiga hal utama yang menurutmu yang perlu kamu perbaiki untuk meningkatkan penjualan? Nah, ini kan pertanyaan yang sangat terbuka banget, standar sekali ya gitu ya. Terus kemudian kita bisa nanya, coba kamu tunjukkan ke saya gimana cara kamu mengatasi keberatan.
Nah, mereka fokus langsung kepada titik kalau kurang janji temu berarti buka skripnya, open skripnya. Kalau dia gagal bikin janji ketemu berarti gagalnya di mana? Mungkin teknik mengatasi keberatan yang salah. Fokusnya only itu aja, Bu. Jadi makanya kenapa konsepnya sangat sederhana banget. Eksplorasi, analisa. Bener nggak nih masuk akal apa nggak? Dan kita tidak boleh menjudge, oh lu malas, nggak bisa. Nah konsep itu coachingnya yang sangat sederhana banget sih. Ya, ini Ibu juga belum lihat ya, standar banget, sederhana banget gitu ya. Tapi ini yang dipakai untuk para sales karena selama manajemen aktivitasnya benar, maka eksplorasinya atau itunya akan jadi benar dengan sendirinya, Bu. Masuk ketiga adalah pipeline manager. Jadi pipeline-nya, sales pipeline. Di sales pipeline, kita harus mengukur tentang lead generation, kualifikasinya, need analisisnya, proposal presentasi, negosiasi, dan closing-nya. Ini dilihat per setiap tahap. Jadi kalau tadi manajemen aktivitas, cuman aktivitas yang dihitung, kalau ini adalah ada omsetnya apa enggak. Sebenarnya sama aja, manajemen aktivitas jumlahnya ketemu, sales pipeline berarti siapa customer yang akan digarap. Cuman itu aja, Bu. Sisanya tinggal nentuin KPI dan bagaimana cara ketemu, bikin janji temu, kalau gagal di coaching. Sesimpel itu, Bu. Berarti itu tadi ya, Coach ya, step-stepnya ya. Step-stepnya sangat sederhana banget sih. Bahkan metode ini pun kita bisa langsung terapkan sih. Wah, menarik ya, berarti buku ini bisa dipakai juga ya sebagai untuk para sales manager. Bisa banget. Langsung bisa dilihat, bisa dipakai, bahkan bisa langsung diterapkan. Nah, sahabat sales, para manajer yang memang mau supaya timnya itu tercapai penjualannya, boleh nih dicoba nih tips-tips yang ada di dalam bukunya Kevin Davis ini. Oke, sahabat sales, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita ini supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh, dan ditunggu ya dengan pembahasan buku-buku mengenai selling lainnya. Oke, dengan saya Namilani dan saya Coach Antoni Sarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.